Sabtu malam 12 Oktober 2002, Kuta Bali tiba-tiba berubah jadi neraka. Dua bom meledak di dalam pub, satu bom mobil meledak selang hitungan detik di luar klub. Lalu satu bom kecil di depan konsulat Amerika Serikat. Hasilnya 202 orang tewas, 209 luka-luka, lubang ledakan selebar 4 meter, kedalaman hampir 1 meter. Saksi bisu kepedihan malam itu. Halo guys, masih bersama Rihat di sini. Kali ini kita akan bahas kisah nyata berdarah bom Bali 1 yang bukan hanya mengguncang Bali tapi juga mengguncang dunia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa follow dulu dong, like, komen, dan share biar kalian gak ketinggalan cerita dan kisah serupa selanjutnya. Back to topic. Cerita ini terjadi Sabtu malam 12 Oktober 2002 sekitar pukul 23.00 WITA. Kutai ramai pengunjung. Musik berdentum, lampu-lampu menyorot di legian. Tanpa curiga, tiba-tiba dua ledakan bom menghancurkan senyuman di wajah semua orang. Ledakan pertama, bom merumpi di Paddy's Pub. Beberapa saat kemudian, bom mobil meledak di depan Sari Club, meninggalkan lubang sedalam hampir 1 meter. Bom ketiga mengejutkan saat meledak di konsulat Amerika Serikat, meski tak sebesar kedua bom sebelumnya. Ledakan malam itu merenggut 202 jiwa dari 21 negara, termasuk 38 WNI, 209 orang luka-luka, banyak mengalami luka bakar parah. Bangunan hancur, jalanan penuh puing, dan atmosfer bahagia berubah jadi mimpi buruk. Merindingnya lagi, korban yang berada di dekat pusat ledakan mengalami tubuhnya terlepas organ dalamnya, luka bakar parah akibat ledakan, bahkan beberapa turis kehilangan telinga dan tuli permanen karena hentakan udara yang dahsyat. Tanpa menunggu lama, pelaku dibekuk cepat. Mereka berafiliasi dengan jaringan Jemaah Islamiyah (JI) yang punya koneksi ke Al-Qaeda. Ketiga teroris ini adalah Amrozi bin Nur Hasim, otak pembeli bahan peledak, kemudian yang kedua Ali Imron, perakit bom, dan yang ketiga Muklas atau Ali Gufron, koordinar utama perencana. Mereka bertiga ditangkap November 2002, mengaku beraksi sebagai bentuk balas dendam terhadap kebijakan Barat. Dalam persidangan, Amrozi, Muklas, dan Imam Samudra divonis hukuman mati dan dieksekusi 9 November 2008. Ali Imron mendapatkan hukuman penjara seumur hidup karena dia kooperatif dan menunjukkan penyesalan. So, menurut kamu guys, apakah hukuman ini sudah adil atau masih ada yang kurang? Bagikan pendapat kamu di kolom komentar. Back to topic again. Tentunya tragedi ini nggak cuma bikin Bali siksak-sok. Negara-negara seperti Australia, Inggris, dan AS langsung turunkan tim investigasi dan medis. Industri pariwisata Bali tentunya merosot tajam. Tapi bentuk solidaritas didirikanlah monumen Ground Zero untuk mengenang para korban. Aksi ini jadi awal kebangkitan strategi anti-teror di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Tragedi bom Bali adalah pengingat pahit. Dalam sekejap, kedamaian bisa dikoyak oleh kebencian dan ideologi ekstrim. Semoga kita bisa belajar, perdamaian harus dijaga, empati harus diutamakan, dan luka sejarah tak boleh kita lupakan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa follow biar gak ketinggalan cerita serupa. Bye bye.